Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita masuk di dalam ibadah. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari Tuhan Yesus. Kita ambil perikop di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, kita sudah sering membahas, mendengar, membaca, merenungkan dari firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan itu hidup, selalu baru setiap saat kita datang. Asalkan kita datang dengan penuh kesungguhan, kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan kepada kita, kita pasti akan mendapatkan sesuatu daripada setiap firman Tuhan yang kita baca, kapanpun, termasuk saat ini. Di sini diceritakan Tuhan Yesus pergi ke kotanya sendiri, ke markasnya dia sendiri di Kapernaum. Nah, di sini di rumahnya itu ada banyak orang datang, karena dimanapun Yesus berada selalu banyak orang, karena banyak orang kagum, takjub melihat mujizat, kemampuannya yang dahsyat, bicaranya yang penuh wibawa, kuasa, dan sebagainya. Banyak orang sembuh, banyak orang yang mengalami persoalan bisa diselesaikan karena memang Yesus itu penuh dengan kuasa. Nah, yang jadi persoalan pada hari ini kita akan membahas, ternyata ada ahli-ahli Taurat di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas dikatakan orang-orang Farisi, imam-imam tua-tua, yang intinya itu mereka itu mendengar firman Tuhan, tetapi apa? Mereka itu hanya mencari-cari kesalahan. Dan di sini dikatakan ia menghujat Allah. Kenapa? Yesus mengatakan, "Hei anakku, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka bilang, kok berani-beraninya bilang seperti itu? Kan hanya Allah yang bisa mengampuni. Oke, hari ini kita akan ambil sesuatu yang kita peroleh dari firman tertulis ini dan yang kita peroleh dari tuntunan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya. Kita terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan menjelaskan kepada kita apa rencana Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kelima, Yesus menjawab orang-orang ahli-ahli Taurat itu. Ya, di sini ada satu pertanyaan dan satu pernyataan. Ayat 5 dan 6. Saya ulangi ya. Manakah lebih mudah? Jadi Yesus memberikan satu pertanyaan pada orang-orang itu. Kita tahu kalau pertanyaan
diajukan oleh Yesus, Yesus menghendaki supaya kita menjawab. Dan sebelum menjawab, kita harus berpikir. Dengan kita berpikir, menjawab pertanyaan Yesus, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Jadi Yesus bertanya. Tadi Yesus berkata pada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi orang-orang ahli-ahli Taurat itu punya pikiran negatif. Dia menghujat Allah. Bukankah cuma Allah yang bisa? Nah, di sini Yesus mengajak ahli-ahli Taurat itu untuk berpikir. Manakah lebih mudah antara mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Itu yang pertama, pertanyaan. Nanti kita bahas. Setelah itu, Yesus mengatakan satu pernyataan. Tetapi supaya kamu tahu. Yesus ingin kita ini tahu, mengerti kehendak, rencana, program Allah di dalam menyelamatkan dunia. Apa yang dia perbuat? Mengapa dia dulu sudah menubuatkan lewat hamba-hambanya, para nabi. Dan sekarang dia menggenapi semuanya itu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Apa yang harus kita tahu? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa anak manusia yaitu Yesus, Allah jadi manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Itu harus kita tahu. Oke, sekarang kita bahas. Kenapa ya kok seperti itu ya? Kita minta Roh Kudus berbicara untuk kita. Kita minta Roh Kudus menerangi. Dan kita buka hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita memahami apa kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kita bahas lebih dahulu pertanyaan Yesus. Manakah lebih mudah? Jadi dari dua perkara yang diajukan ini, perkataan dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah, itu mana yang lebih mudah? Kenapa Yesus mengajukan pertanyaan ini? Karena kecenderungan manusia di dalam melangkah mengambil keputusan, bertindak selalu mencari yang lebih mudah. Gak peduli benar atau tidak, yang penting mudah mencapai tujuan. Kalau perlu dengan melalui hal yang tidak benar sekalipun tidak jadi masalah. Ini yang terjadi sekarang dalam dunia ini. Orang cenderung mencari jalan yang termudah. Gak peduli benar atau tidak. Nah, Yesus ingin kita ini bukan milih mudah atau sukar. Semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita harus kita jalani. Harus kita tempuh, mudah, sukar, apapun harus kita jalani dengan benar. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan petunjuknya. Jadi di sini kita ingin kita ini mengikuti jalan Yesus. Saudara pasti sudah tahu mengenai jalan yang sempit dan jalan yang sesat. Yesus mengatakan orang paling suka jalan yang lebar, yang lapang. Tapi Yesus mengatakan jalan menuju ke sorga, menuju kehidupan kekal, itu sempit dan susah. Sedikit orang yang mau lewat. Nah, di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita ini di dalam kehidupan dalam dunia ini tidak melakukan sesuatu dengan dasar asal mudah. Ya, jadi Yesus itu dengan jelas ingin kita ini memahami apa yang menjadi
kehendaknya dia. Kecenderungan manusia itu memang cari yang sekedar mudah, sekedar gampang. Peduli amat benar atau tidak. Yang penting aku mencapai tujuan. Nah, Yesus kan tadi mengatakan, hei anakku, percayalah dosamu sudah diampuni. Orang-orang bilang, wah ini menghujat ini. Siapa dia ini? Manusia biasa, anak tukang kayu. Berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah. Nah, Yesus mengatakan, kenapa Yesus bertanya-nya kok memberikan petunjuk pada orang yang lumpuh itu? Percayalah ya anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus kok tidak langsung menyembuhkan? Kan bisa aja dia langsung bangun, bangkit, bisa. Dan orang-orang ahli Taurat tidak sempat mengatakan menghujat Allah. Paling-paling dia cuma iri. Karena mereka tidak bisa membuat mujizat. Tapi Yesus bisa. Tentu ada maksud. Yesus mengatakan semua ini. Termasuk yang perikop yang telah kita baca ini. Supaya kita berpikir. Di dalam setiap pikiran, perkataan dan tindakan kita. Jangan sekedar asar mudah. Tetapi kita ini harus tahu bahwa anak manusia walaupun wujudnya manusia biasa, orang Nazaret, anak tukang kayu, tetapi dia sebenarnya adalah Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias ini adalah Allah sendiri yang mengosongkan diri turun jadi manusia, dan dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau Anda bisa mengampuni dosa enggak? Coba dipikir. Anda bisa mengampuni dosa enggak? Bisa. Kalau ada orang bersalah pada kita, Tuhan bilang apa? Kita harus mengampuni. Tetapi, ya hanya itu. Kita tidak bisa menyatakan orang-orang lain yang berdosa bukan pada Anda, tapi pada yang lain untuk mengampuni. Yang punya kuasa cuma Yesus saja. Tetapi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada orang bersalah pada kita, udah dia minta maaf. Kita harus belajar mengampuni. Supaya Bapak di surga juga mengampuni kita. Nah kalau kata-kata kita dari berhadapan dengan orang sakit, bangunlah, berjalanlah. Anda berani? Terus terang aja kita ragu. Karena mana mungkin orang lumpuh itu kita bisa jalan. Kita tidak punya kuasa. Nah dari situ kita harus tahu. Kita ini ternyata perlu kuasa. Dan kuasa itu kita peroleh dari Tuhan. Kalau kita memperoleh kuasa, kita pasti bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya kita baca supaya kita ini bisa tahu. Injil Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 11 sampai 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, kalau kita percaya pada Yesus, dan seperti Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, saudara di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam dirimu, di dalam nama Yesus kita bisa membuat mujizat. Bangun, berjalanlah. Ini sudah dibuktikan. Banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Dia membangkitkan orang mati. Siapa? Dorcas atau Tabita. Dia membuat orang yang lumpuh sejak lahir di pintu gerbang indah berjalan. Padahal dia pernah menyangkal Yesus. Jadi dari pertanyaan Yesus ini kita bisa tahu
Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dan saat kita percaya sama dia, kita bisa melakukan mujizat demi mujizat, tergantung apa yang Tuhan berikan pada kita. Inilah maksud pertanyaan Yesus. Mengendaki kita ini berpikir. Untuk apa? Untuk melakukan tugas kita sebagai saksi. Tuhan menyelamatkan Anda bukan cuma sekedar Anda selamat, tapi supaya Anda menjadi saksi ke seluruh dunia. Tunjukkan pada dunia bahwa Yesus itu ada. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan inginkan. Sekarang kita lanjutkan. Apa pernyataan Yesus berikutnya di dalam Injil Matius tadi, yang ke-9 tadi ya. Apa yang pernyataan Yesus? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus tidak cuma mengampuni, menyatakan pengampunan, tapi juga membuat mujizat. Karena semua bisa dilakukan oleh Yesus. Kita bisa melakukan dalam nama Yesus. Asal Yesus di dalam kita, kita di dalam dia, kita pasti bisa melakukan semuanya itu. Oke. Berarti kita ini harus tahu ya. Penting nggak tahu itu? Penting nggak mengerti itu? Jangan keliru. Banyak orang mengandalkan pengetahuannya, kepandaiannya, kecerdasannya, dan dia mempertuhankan pengetahuannya itu. Itu yang salah. Kita ini diberi otak, diberi pikiran. Itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Harus digunakan. Yuk kita lihat. Betul nggak kita ini harus berpikir? Ya, di dalam Filipi 2. Filipi pasal yang kedua. Kita akan lihat mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus pakai pikiran nggak? Pakai. Yesus pakai perasaan nggak? Pakai. Kalau orang cuma mengandalkan pikiran tanpa perasaan, itu dia nggak bisa bergaul dengan orang. Dia nggak peduli perasaan orang. Tapi kita juga harus pakai perasaan. Pikiran dan perasaan. Kalau cuma perasaan, kita berarti tidak berbuat apa-apa. Hanya merasa terus. Kita harus bagaimana? Memiliki, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau kita mau pakai pikiran dan perasaan, bukan pikiran dan perasaan kita yang sudah rusak karena dosa, tetapi pikiran dan perasaan Kristus, kita akan dapat mempermuliakan dia. Kita akan dapat menjadi alatnya Yesus supaya seluruh dunia mengenal dia. Mungkin dengan salah satunya dengan mujizat. Orang lumpuh, orang buta, orang mati, semua bisa sembuh, bisa bangkit dengan kuasa Tuhan. Itu saat kita memakai pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat di dalam Yesus.
Sekarang kita buka Efesus pasal yang keempat. Kita lihat penjelasan Rasul Paulus berikutnya. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, judul perikopnya adalah manusia baru. Kita juga harus menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Kita baca dari ayat 17 sampai 25 saja ya. Yang lain silahkan baca sendiri. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Sehebat apapun pikiran kita, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, sia-sia. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Berikutnya, dan pengertiannya yang gelap. Sudah pikirannya sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sudah nggak peduli dengan orang lain. Yang dipikir hanya diri sendiri. Cara yang paling mudah. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Di dalam Yesus ada kebenaran. Jadi pikiran dan perasaan Yesus itu benar. Bisa kita pakai untuk kemuliaan Dia. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa kata Paulus berikut? Supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Kita diperbaharui. Jangan pakai pikiran lama yang nggak benar, yang sesat. Jadi perlu nggak pakai pikiran? Perlu nggak tahu? Sangat perlu. Lanjut. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi jelas sekali maksud Yesus di Kapernaum, di rumahnya, sewaktu ada orang lumpuh datang itu. Tujuannya adalah mengajar supaya kita mengerti dengan memberikan pertanyaan supaya kita berpikir. Dengan berpikir seperti itu, kita akan dapat menjadi saksi yang mempermuliakan. Hal ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Yuk sebagai ayat terakhir di dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang dari ayat 14 ya sampai 15. Jadi jauh sebelum Yesus sebagai manusia lahir, Dia merindukan hal semacam ini. Ini berbicara masalah di dalam perikopnya itu Yeremia 3 ayat 14 itu umat yang akan datang di Sion. Jadi ini berbicara masa yang akan datang. Kerinduan Yesus adalah kita ini berpikir, pakai pikirannya Dia, pakai perasaannya Dia, dan manusia lama ditanggalkan, hidup baru. Saya bacakan Yeremia 3 ayat 14 dan 15. Kembalilah hai anak-anak yang murtad
Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Supaya kamu tahu bahwa Yesus, anak manusia itu, adalah Allah yang jadi manusia. Berkuasa atas segala-galanya. Sewaktu dia mau naik ke surga, dalam dia kena salah satu penampakannya di Bukit Galilea, dia mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan padaku. Karena itu, pergilah kamu seluruh dunia, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan apa yang telah kuajarkan padamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Yesus menyertai kita, ada di dalam kita, pikirannya ada dalam diri kita, perasaannya ada dalam diri kita, kuasanya di dalam nama Yesus akan terjadi. Mujizat demi mujizat akan dinyatakan. Semua itu pasti akan terjadi. Ini maksud Yesus dengan pertanyaan dan pernyataannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu yang tertulis ada di tangan kami. Bebas kami baca. Dan kami bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan saat Pantekosta. Dan Roh Kudus itu mau membimbing, menolong kami di dalam kehidupan kami. Mengajar kami saat kami tidak tahu. Mengingatkan kami saat kami lupa. Menginsafkan kami saat kami salah. Menuntun kami dalam segala kebenaran saat kami tersesat. Bahkan saat kami susah karena di dalam dunia ini banyak kehidupan yang susah, Dia akan menghibur dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami untuk berpikir sesuai pikiran-Mu. Memiliki perasaan seperti perasaan-Mu. Kami mau tanggalkan manusia lama kami dan kami mau hidup baru. Menjadi manusia baru. Menjadi alat pilihan-Mu. Kami percaya. Engkau sendiri yang mengatakan, kalau kami percaya dan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak mungkin melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri, kepandaian kami sendiri. Tetapi kami dapat melakukannya di dalam Engkau, di dalam nama-Mu. Kami telah melihat kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu, seperti Rasul Petrus yang pernah menyangkal Engkau, tapi dia bisa membuat mujizat-mujizat. Seperti Rasul Paulus, bayangannya saya bisa menyembuhkan orang sakit. Semua itu bukan karena kepandaian kekuatan dia, bukan pikirannya dia, tetapi pikiran-Mu dan perasaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Mampukan kami menangkap firman-Mu dan mampukan kami untuk merenungkannya siang dan malam sambil kami melakukan aktivitas kami di dalam dunia ini, supaya kami benar-benar berfungsi menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau rindu memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, sehingga banyak manusia, bahkan Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Biarlah semua orang di sekitar kami semua melihat dan mendengar kuasa-Mu dinyatakan atas kami, dan kami dapat meraih mereka sehingga mereka semua datang kepadamu, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut bertelut menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau. Dan sekarang Tuhan Yesus, hamba mohon, berkatilah
umat-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini yang telah mendengar firman-Mu ini. Mampukan mereka untuk menangkap sesuatu dari firman-Mu ini dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan iman yang luar biasa, mereka akan menjadi alat pilihan-Mu. Mari berkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan, semua dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapa yang tidak bisa dilihat, disentuh, didekati karena kemuliaannya. Tetapi Bapa itu telah mengosongkan diri di dalam Yesus. Yesus tidak cuma datang, tapi dia menebus, melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Dia bahkan mencurahkan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu, kami akan dapat menjadi pelaku-pelaku firman dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.